Halo sahabat data, selamat datang kembali di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Inflasi episode yang ketiga. Podcast yang selalu menghadirkan informasi menarik dan juga informatif tentang inflasi. Dan seperti episode-episode sebelumnya, kita sudah kedatangan tamu dan narasumber yang sangat kompeten, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok, Bapak Agus Marzuki Prihantara. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang Mbak Nisa, selamat siang. Iya, gimana nih Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, setelah liburan lumayan lah ya, capek dikit. Tapi tetap semangat ya Pak menyongsong tahun 2025 ya, dengan lebih positif lagi. Amin, amin, amin. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di podcast kami di acara Ngopi ini. Nah, tidak terasa nih Pak, tahun 2024 sudah kita lewati nih Pak. Tentu saja banyak kejadian ya Pak, peristiwa yang terjadi di tahun kemarin. Kalau kita bisa flashback sedikit nih, ada kemarau panjang, ada pemilu, ada pilkada juga ya Pak. Siap. Nah, kalau kita bicara tentang inflasi nih Pak, gimana tuh Pak perjalanan inflasi di Kota Depok nih sepanjang tahun 2024? Panjang 2024 ya. Lalu kalau kita bandingkan untuk tingkat provinsi dan juga tingkat nasional nih Pak, gimana tuh Pak? Wah, baik, baik, baik. Tapi sebelum saya jawab, kayaknya ngopi dulu nih enak ya. Iya. Aduh, ngantuk nih saya. Maaf ya Mbak Anissa ya, saya kalau nggak ngopi kurang seger nih. Sudah Saya juga ngopi ya Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik Mbak Anissa, tadi cerita tentang inflasi ya sepanjang tahun 2024 ya. Iya. Kita tahu bahwa kita kan inflasi itu kan ada 3 ya seperti silahkan, yang month to month, year to date, dan year on year ya. Artinya sekarang ini kan perbandingan ini udah masuk bulan Januari nih. Iya. Artinya angka inflasi kita month to month dari bulan Januari sampai Desember 2024 sudah dihasilkan, sudah diproduksi, dan angkanya kita ini di angka 1,95. 1,95. Kalau angka 1,95 kalau dibandingkan dengan inflasi di kabupaten kota di seluruh Jawa Barat, kita ini berada di nomor 2 nih ya. Yang pertama itu di Kota Sukabumi ya. Kota Sukabumi itu sekitar 2,59 ya. Dan yang paling rendah itu di Kabupaten Subang 0,93. Biasanya kan inflasi di kota-kota teman sejak berapa bulan kemarin itu ada penambahan ya. Yaitu di Kabupaten Subang, kemudian di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Majalengka. Biasanya kan kita kota inflasi ada di kota ya. Iya, sekarang ada kabupaten juga. Ada kabupaten juga. Nah, wah, Depok kok 1,95 ya, tinggi. Nah, kita harus lihat dulu nih cara mencermati inflasi ya. Inflasi kita seperti saya tekankan bahwa seperti yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia bahwa inflasi yang ideal ya, menakar inflasi yang ideal itu sekitar 2,5 plus minus 1 ya, 2,5% plus minus 1. Artinya di antara satu ya, kalau 2,5 dikurangin 1 kan 1 ya, 1,5 ya, 1,5 dan 3,5. Dan angka inflasi kita ada di angka 1,95. Artinya masih ada di range tersebut, dalam range tersebut ya. Artinya angka inflasi kita termasuk ideal. Kenapa? Karena kalau terlalu kecil juga nanti kan inflasi itu kan berbicara tentang balancing ya, tentang keseimbangan antara produsen dan konsumen ya. Jadi kalau terlalu rendah, yang senang nanti konsumennya ya, tapi produsen teriak ya. Kalau yang terlalu tinggi, konsumen juga teriak, tapi produsen juga pusing juga kan, seperti itu. Nah, ini yang harus kita cermati, dan kita harus sadar diri bahwa inflasi itu nggak harus yang paling rendah. Nah, kalau kita flashback ke belakang, kita lihat Depok itu di bulan Februari tahun 2024 tuh pernah kita itu inflasinya tertinggi ya. Karena memang kita tuh nggak salah bulan yang month-to-month saat itu 0,56%, itu kita yang inflasi kita yang komoditas yang menyumbang cukup besar sebesar 0,36% adalah beras. Kita tahu beras itu kan bobotnya besar ya.
ketika ada satu komoditas yang bobotnya besar, ya, dia mengalami kenaikan, otomatis itu meningkatkan angka inflasi, gitu kan. Nah, itu yang andil dari beras itu luar biasa saat itu. Nah, kemudian di bulan Maret kita juga sempat mengalami tinggi juga ya, sekitar 0,51%. Jadi di bulan Februari 0,56, turun 0,51% di bulan Maret, tapi itu termasuk tinggi ya. Nah, dan itu saat itu komoditas yang andilnya cukup besar itu adalah daging, ya kan. Kemudian telur ayam, beras, dan beras juga masih menyumbang ya, andil sebesar 0,09%. Jadi itu ya perjalanan inflasi dari Februari tadi, Maret sampai saat ini. Dan intinya bahwa kita masih dalam rentang target ya yang ditentukan oleh BI. Nah, untuk khusus yang di Desember ini ya kan, ya kemarin sempat tuh 3 bulan itu juga yang agak kita khawatirin, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru tuh harga yang cukup tinggi, cabai rawit ya kan, bahkan kemarin telur juga sempat tinggi gitu ya. Nah, memang ya kembali lagi, berarti artinya ketika kemarin sempat tinggi ya, bulan-bulan sekarang juga pasti masih tinggi ya komoditas-komoditas tersebut ya, seperti cabai rawit, telur, seperti itu. Jadi intinya di Depok itu kalau saya lihat emas juga lumayan tinggi ya kan. Kemudian kemarin juga masalah kontrak rumah dan sebagainya itu juga cukup tinggi. Jadi secara umum dari flashback dari 2024 sepanjang 2024 inflasi kita masih terkendali ya, masih terkendali. Jadi mudah-mudahan ini ya kita apresiasi juga kepada pemerintah Kota Depok ya, yang melalui TPID, tim pengendalian inflasi daerah, yang kita rutin selalu rapat mengawasi, ngontrol terkait mengenai ketersediaan, kecukupan komoditas bahan pangan, khususnya yang memang bahan pangan ini kan termasuk volatile food ya, yang gampang bergolak, dan ini terus diawasi oleh berbagai instansi. Udah alhamdulillah cukup solid. Nah, mungkin gitu Mbak Anissa. Iya Pak. Tapi kalau misal dibandingkan dengan level provinsi nih, dan juga level pusat nih, gimana Pak? Kalau inflasi di Depok ini apakah aman, terkendali, atau secara umum aman aja ya Pak, karena sudah berada dalam rentang? Kalau angka inflasi kita kan yang Desember itu 0,24 ya, yang bulan Desember 2024, yang mantumannya 0,24 ya kan, ya. Yang Desember ya, Desember kemarin ya. Nah, kalau provinsi itu kan di angka 0,35, lebih tinggi ya ke provinsi, dan nasional juga di angka 0,44. Jadi kalau dari man-to-man kita justru lebih rendah ya dibandingkan dengan inflasi di provinsi di Jawa Barat dan nasional. Kalau secara totalnya ya kemarin berfluktuasi sih ya angkanya ya. Kemarin sempat kita lebih tinggi ya dibanding kalau nggak salah bulan yang lalu ya, itu dibanding provinsi gitu ya, dan nasional. Ya memang inflasi kan karena dia potretnya itu setiap bulan ya, karena memang fluktuasi komoditas itu juga setiap bulan itu beda-beda gitu ya. Tapi secara umum kalau kita bandingkan dengan angka provinsi nasional nggak jauh-jauh beda sih ya. Ya maksudnya masih cukup mirip-mirip lah dan terkendali lah secara nasional gitu ya. Gitu Mbak. Iya, itu tadi yang sepanjang tahun 2024 ya Pak. Nah, kalau kita bicara bulan Desember nih Pak, kira-kira komoditas apa nih Pak yang mempunyai inflasi yang tertinggi di bulan Desember ini Pak? Nah, tadi seperti saya gambarkan, inflasi Desember itu biasanya masih ada pengaruh di bulan sebelumnya ya. Dimana bulan sebelumnya kita lihat juga cabai rawit itu cukup tinggi, maka saat di inflasi Desember 2024 ya yang paling tinggi ternyata masih komoditas itu saja, sayuran. Ya, sayuran. Nah, ini yang paling cukup tinggi nih komoditas sawi hijau. Sawi hijau ini lumayan tinggi ya kenaikan harganya ya. Itu sebesar 40,43% ya. Diikuti oleh cabai merah 31,6% dan cabai rawit 21,25%. Mungkin ini karena faktor cuaca kali ya. Cuaca kita tahu sendiri bahwa hujan terus menerus ya, dan
cuaca sekarang juga nggak menentu ya, juga sehingga banyak yang gagal panen ya kan, karena ya cuaca nggak menentu. Itu kalau selama Desember gitu ya, yang kita. Jadi cuaca ya Pak yang menyebabkan. Cuaca, betul. Kalau stoknya berkurang, memang harganya jadi naik. Naik, iyalah pasti seperti itu. Ya. Nah itu kalau untuk inflasi yang tinggi. Kalau untuk andilnya nih Pak, apa nih komoditas yang punya andil tertinggi di inflasi Desember? Nah, kalau andil ini kemarin sudah 2 bulan berturut-turut tuh harga telur itu seperti ini meluncur di bawah naik ya. Pasti Fluktuasi. Telur tuh saya ingat banget kemarin waktu bulan yang lalu juga saya dari belanja. Saya kan karena suka belanja itu ya, dari harga 26.000 kemudian naik 29 kemudian sampai 32.000 dan itu biasanya nggak turun-turun ya. Telur ayam ras itu menjelang Natal mungkin karena orang banyak buat kue ya kan. Iya betul. Dan sebagainya itu sehingga dia andilnya tuh cukup tinggi sebesar 0,07% ya. Kemudian cabai merah juga 0,06% gitu ya, karena memang tadi itu cuaca yang nggak menentu, stoknya sedikit, dan minyak goreng. Nah ini juga cukup tinggi 0,04%, karena memang ada beberapa kemarin pantauan kita di pasar ketika pedagang kita tanya, dia ternyata membelinya saja sudah di atas harga head ya, harga eceran tertinggi. Iya, bayangkan pedagang sudah membeli harga di atas harga eceran tertinggi atau head, bagaimana dengan jualnya kan? Pasti juga akan lebih tinggi. Nah, isinya kenaikannya 0,040% gitu ya. Walaupun dia itu bobotnya itu andilnya tinggi, tapi karena bobot komoditas itu nggak terlalu besar sehingga dia ya kurangilah, nggak cukup besar untuk meningkatkan inflasi ya. Itu tadi saya bilang kalau beras, nah itu berat itu kalau bobot beras kan tinggi, bobot beras itu tinggi sekali, maaf yang salah sekitar 4,6 gitu ya bobot beras itu di tahun 2024 ya, 4,6, bayangkan 4 kali lipat, hampir 5 kali lipat ya bobotnya. Ketika misalnya itu naik, udah bisa terbayangkan. Mungkin gitu Mbak Anissa ya. Iya, apalagi beras makanan pokok ya. Semua rumah tangga pasti. Jadi kalau komoditas yang sangat terasa sekali. Betul, jadi komoditas yang dikonsumsi banyak orang, ketika dia naik harganya, otomatis akan meningkatkan, memicu kenaikan inflasi gitu ya. Nah, itu tadi kita bicara untuk bulan Desember ya Pak. Kalau untuk sepanjang tahun 2024 nih Pak, kira-kira komoditas apa tuh Pak yang mempunyai inflasi yang tinggi Pak di sepanjang tahun? Ya. Apakah sama sayuran juga itu Pak? Wah ya, memang di Depok ini karena memang Depok ini kan bukan wilayah pertanian ya. Depok ini kan importir importir pertanian dari wilayah lain ya. Sama, tapi komoditasnya sama, masih jenis sayuran ya. Tapi mungkin yang memang yang kenaikan harga masih di Indonesia seperti ada yang 2024 kemarin kan sawi hijau ya. Sepanjang 2024 sawi hijau juga masih mendominasi ya untuk kenaikan. Kemudian kangkung, kelapa, dan jengkol. Nah, ini jengkol ini terkata kemarin tuh favorit juga ya, Kota Depok termasuk favorit ya, makan jengkol. Nah, seperti itu yang lumayan. Nah, untuk yang ada emas ya, emas perhiasan juga itu masuk di dalam 5 besar komoditas yang memang mengalami kenaikan harga. Makanya kalau kita lihat sepanjang tahun 2024 ini harga emas selalu naik gitu. Makanya, dan ini memang kalau emas itu kan pasti dipengaruhi oleh global ya, karena ketika ada misalnya pemicu perang, orang mungkin karena emas ini kan termasuk komoditas yang cukup safe ya, cukup aman, sehingga orang kadang-kadang ketika situasi nggak menentu, banyak orang beralih untuk invest ke emas. Nah, ini sehingga emas otomatis meningkat terus ya, seperti itu. Apalagi sekarang banyak perang, banyak masalah, nah orang lain pasti lari ke emas gitu. Iya, apa saatnya kita invest emas Pak? Oh boleh, kalau saya belum punya duit ini tuh. Saya udah punya emas Agus nih. Ya, silakan. Nah, tadi untuk inflasi tinggi ya Pak, sepanjang tahun 2024. Kalau andil yang tertinggi nih Pak sepanjang tahun 2024? Ya, lagi-lagi tadi itu emas lagi nih kan, ya sepanjang 2024 nih emas cukup besar sebesar 0,34% ya.
Ini andil yang tertinggi diikuti oleh kopi bubuk kan, sebesar 0,26%. Kita tahu di Depok ini kan juga sudah banyak warung-warung kopi ya, orang Depok suka kopi ya, kopi itu sudah menjadi gaya hidup gaya hidup anak-anak yang muda sekarang. Kalau dulu kopi untuk orang tua, sekarang kopi anak-anak muda kalau nggak ngopi kayak nggak keren gitu ya. Ya, terus kontrak rumah tadi saya bilang kontrak rumah sekitar 0,16%. Ya, ini dari total inflasi yang year on year itu sebesar 1,95%. Jadi gini, kalau kita bacanya kan inflasi kita di tahun 2024 kan sebesar 1,95%. Nah, itu yang paling tinggi andilnya itu adalah emas sebesar 0,34%, diikuti kopi bubuk sebesar 0,26% dan diikuti oleh kontrak rumah sebesar 0,16%. Ya, sisanya itu komoditas yang lain. Nah, itu juga ada beberapa komoditas yang selain komoditas itu ada juga yang cukup ikut jadi menahan ya, jadi supaya nggak terlalu tinggi. Komoditas apa tuh Pak? Itu cabai merah. Kemudian itu kira-kira menahannya sekitar 0,29%. Artinya selama 2024 ini dia minus kan. Jadi ya orang bilang deflasi lah, minus. Tapi itu maksudnya minus dia menahan kan, sebenarnya inflasi itu kan ada sekian ratus komoditas ya, sekitar 300, ada yang naik turun. Jadi ada komoditas yang ketika ada satu komoditas tinggi, ada satu komoditas lain ikut menahan. Jadi karena dia turun harganya. Bensin juga sekitar minus 0,10% ya. Kemudian juga cabai rawit minus 0,06%. Walaupun sebenarnya cabai rawit, cabai merah di akhir-akhir gitu kan mengalami kenaikan, tapi selama sepanjang tahun sebelumnya dia nggak naik gitu kan, sehingga kalau ditotalin dia minus ya, minus kalau cabai rawit tadi. Walaupun kan tadi saya bilang untuk 2000 Desember kan sawi hijau, cabai rawit masuk gitu kan yang tertinggi. Nah, tapi sepanjang tahun itu dia kalau dirata-ratakan ya minus dia, itu yang ikut menahan. Gitu, Mbak Anissa. Nah, kalau kita lihat nih Pak di trennya itu biasanya itu kan karena tadi faktor penyebabnya adalah cuaca. Kalau tidak Nataru itu ada hari raya keagamaan gitu. Nah, di saat-saat seperti itu tuh pasti akan ada inflasi gitu. Nah, menurut Bapak ini kenapa ya Pak? Kalau kenapa sudah bertahun-tahun masalah tersebut tapi seakan nggak ada solusinya gitu Pak? Maksudnya solusi ketika bagaimana kita mengantisipasinya gitu? Ya banyak sih kan. Komoditas itu kan banyak. Nah, kalau kita lihat ya sepanjang 2024 ini kan misalnya kalau kita amati, kita cermati, itu kan sayuran itu yang cukup tinggi ya di Kota Depok. Karena cuaca itu. Ya, karena kan satu kita tergantung kepada wilayah lain. Iya, betul. Dan kedua ya memang cuaca ya. Tapi sebenarnya itu bagaimana solusinya? Ya banyak solusinya sih, bisa misalnya gini, ketika Depok ini bukan produsen sayuran ya, tapi apakah Depok tidak bisa menghasilkan sayur? Bisa gitu ya. Kita misalnya kan sekarang juga banyak teknologi ya, yang bagaimana kita bisa membuat menjadi produsen misalnya sayuran atau dengan misalnya dengan greenhouse, dengan teknologi hidroponik macam-macam. Nah itu kalau teknologi itu dipelajari kemudian diterapkan ya secara massal, barangkali Depok itu bisa lah menjadi produsen untuk hal-hal itu, walaupun sebenarnya itu juga butuh experience ya, pengalaman dan sebagainya. Nah itu yang kadang-kadang kita harus mulai berpikir ke arah sana. Misalnya terkait masalah harga beras, bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan wilayah lain yang produksi beras. Jadi kita bisa memotong mata rantai. Jadi ketika beras itu kan dari produsen dikirim ke konsumen itu kan banyak melalui pintu-pintu kan, banyak melalui tangan-tangan. Bagaimana caranya kita bisa memotong mata rantai itu sehingga harga menjadi murah? Ya, misalnya kita melakukan MOU kerjasama dengan produsen beras atau produsen apapun. Ya, bisa macam-macam lah di situ yang kita lakukan. Itu penting ketika misalnya ketika kita sudah bisa menjalin MOU kerjasama kan, misalnya akhir tahun seperti Nataru yang kita lihat komoditas-komoditas gampang naik, kita mungkin jadi prioritas ya untuk supaya
dipasok duluan nih karena kita menjadi pelanggan utama misal seperti itu ya. Banyak hal-hal yang nih bisa kita lakukan ya gitu. Mungkin. Jadi kalau mungkin bicara soal cuaca jelas tidak bisa kita kendalikan ya Pak, tapi bagaimana solusinya agar tidak inflasi itu tadi ya terlalu tinggi. Ya memang yang penting itu penting. Jadi saya udah berkali-kali ke tim TPID, tim penanggulangan inflasi daerah, saya berkali-kali menekankan bahwa tolong dicermati komoditas-komoditas yang mempunyai andil ya dan bobot tinggi, jangan sampai itu stoknya langka. Ya itu misalnya beras tadi itu seperti itu. Selain kita tadi kan ngomong ya kita melakukan kerjasama dengan atau kita melakukan suatu diversifikasi lah. Kalau biasa kita makan beras, bisa nggak sih kita ganti dengan nggak beras, makanan pokok bisa singkong, ya kan? Atau kita melakukan Pemda dulu di Kota Depok, saya ingat ada one day no rice, ya kan? Maksudnya nggak satu hari nggak makan nasi, walaupun itu kan untuk melakukan itu pasti butuh proses yang panjang, karena nanti kan beras sudah jadi makanan pokok. Tapi bisa dialihkan misalnya dengan itu tadi singkong. Jadi pelan-pelan mungkin pemerintah Kota Depok selain beras, mungkin singkong juga dipermudah masuk ke sini sehingga singkong itu mudah masuk ke pasar-pasar, sehingga secara perlahan masyarakat Kota Depok sering beli singkong kan. Lama-lama nanti singkong itu dirubah menjadi sesuatu misalnya dibikin kue atau dibikin, lama-lama terbiasa makan singkong ya kan, lama-lama mungkin beras sudah nggak ini. Dan kita lihat sekarang anak-anak muda sekarang tuh malah kalau menurut saya agak jarang makan nasi ya karena memang anak-anak muda sekarang mungkin lebih suka minum kopi gitu kan, atau mungkin makanan-makanan yang sifatnya cemilan yang karena itu kan sebenarnya dari sisi budaya ya, karena memang udah dengan Grab, dengan banyaknya berbagai jenis makanannya itu bisa juga jadi solusi gitu ya, supaya nanti itu kan ada solusi jangka panjang ya, walaupun kalau solusi jangka menengah, jangka pendek preventifnya ya setiap akhir tahun ya pasti instansi yang berwenang sebagai pemerintah kota harus inspeksi tuh ya kan, ada nggak yang menimbun beras, ada nggak yang menimbun terigu ya kan, itu juga harus. Makanya kan di dalam TPID itu komplit tuh ya, orang-orangnya dari mulai kejaksaan, dari mulai TNI, Polri selalu itu memantau perkembangan harga, kira-kira ada nggak yang berbuat curang, kenapa misalnya ada satu komoditas yang tiba-tiba naik menghilang gitu kan, itu harus cepat segera dilakukan tindakan untuk mengantisipasi itu supaya harganya supaya harga dapat dikendalikan, jangan sampai nggak terkendali gitu sih Mbak Anissa. Iya, makanya inflasi di Kota Depok selalu aman ya Pak, aman terkendali, masuk di rentang BI plus 2,5 plus minus 1. Iya betul Mbak Anissa. Nah, suasana tahun baru nih Pak, apa nih pesan terkait kondisi inflasi untuk tahun 2025 nih Pak? Oh, maksudnya prediksi atau gimana? Kalau tahun baru ini sih kita nyaman-nyaman aja di angka 1,95 ya. Ya kan, karena tadi saya bilang range-nya dari 1,5 sampai 3,5. Berarti kan kita di angka 1,95 tadi kan, ya sudah mendekati angka 2 ya. Artinya terkendali lah, artinya inflasi kita terkendali, inflasi kita yang ukurannya cukup ideal ya kan untuk selama 2024. Nah, untuk kedepannya ini kan sudah masuk Januari nih 2025, jadi saya kurang tahu nih apakah ada wacana untuk referensi yang 2,5% plus minus 1. Ya katanya infonya mau jadi 2% plus minus 1 ya, tapi kemarin saya konfirmasi ke Bank Indonesia masih 2,5% plus minus 1 gitu ya. Nah nggak tahu nanti ke depannya, karena kalau nggak salah tuh sampai nanti itu ada wacana ke sana. Jadi intinya bahwa kalau di Kota Depok selama pengalamannya selama tahun 2024 kemarin, yaitu khususnya terkait masih kita yang volatile food ini ya, jadi kita yang masih menyumbang tinggi itu ya volatile food, emas, kemudian kontrak rumah gitu kan, itu juga tinggi ya pokoknya intinya yang sering harus kita waspadai, yang gampang bergolak volatile food itu harus sering diwaspadai, sehingga nanti untuk kedepannya harapannya
tim TPID, tim penanggulangan inflasi daerah semakin solid ya mengendalikan itu. Di samping juga pembuat kebijakan, wali kota, mungkin nanti wali kota yang baru ya, dengan timnya bisa membuat satu kebijakan yang dapat yaitu tadi memutus mata rantai ya kan, sehingga harganya menjadi lebih terkendali, atau misalnya transportasi dibenahi ya kan, sehingga orang nggak banyak worry bensin, macam-macam hal yang bisa apalagi masalah PDAM, jangan sekali-kali naikin harga ya, ya pada saat nggak tepat itu pasti, karena PDAM itu kan air yang dibutuhkan hampir banyak orang kan, itu ketika naik semua beras dan sebagainya. Ini penting mungkin untuk kedepannya di 2025 harapan saya supaya 2025 inflasi kita lebih terkendali gitu ya, lebih aman dan bisa menyeimbangkan dua sisi tadi antara konsumen dengan produsen gitu Mbak Anissa. Iya. Itu tadi pesannya baik untuk pemerintah gitu ya Pak, untuk masyarakat ya semua. Semoga bisa terus bersinergi gitu ya Pak, BPS untuk menghitung gitu. Jadi tapi untuk sebagai kebijakan nanti TPID berarti untuk bisa menghadirkan saran-saran atau inovasi-inovasi agar lebih terkendali. Iya, betul Manis. Iya, amin ya Pak. Kopi dulu lah. Kopi lagi Pak. Boleh Manis ya. Iya. Nah, iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Pak atas diskusi kita pada hari ini. Iya, sama-sama. Iya, semoga tadi diskusi kita bermanfaat ya Pak. Ternyata sangat menarik ya Pak, dan banyak yang masih bisa dipelajari tentang inflasi di kota. Oh pasti sangat menarik, dan masyarakat harus tahu tentang inflasi gitu kan. Betul. Ya kan, ya, penting itu inflasi ya. Ya gitu Mbak Anissa ya. Iya. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, sahabat data, demikian podcast Ngopi pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi sahabat data semuanya, dan juga apabila ada saran dan kritik bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat data. Oke, salam ngopi. Dadah. Mangga Pak di. Oh ya, makasih Pak. Terima kasih.